Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu di dalam Alkitab kami selalu mengerti, memahami, merenungkannya. Karena Roh Kudus-Mu akan memberikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan mengertinya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jaga dan lindungilah kami, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Biarlah kami selalu setia dan taat kepada Engkau, dan kami tetap setia mengikuti jalan salib-Mu serta memelihara iman kami sampai kepada akhirnya kami kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kejadian 39 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop Yusuf di rumah Potifar yang berbunyi demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berakhir, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Elohim?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu dan katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang berani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang berani yang kau bawa kemari itu datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan diceritakan istrinya kepadanya. "Begitukah aku diperlakukan oleh hambamu itu?" Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap
oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara tempat tahanan raja, dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang dapat mengerti, memahami inti atau pelajaran dari apa yang kita baca hari ini, supaya kita selalu bisa menghindari dosa, supaya kita dapat jangan berbuat jahat, supaya kita berbuat baik, tetapi jangan mau diperbudak ataupun dipermainkan orang dengan semena-mena untuk mendatangkan kejahatan. Berbahagia setiap orang yang mengerti, memahami firman, dan diberi pengertian baik dalam roh, baik dalam jiwa, dan juga hidup manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita malam hari ini. Selamat istirahat. Tuhan menjaga memelihara kita malam hari ini. Amin.